Di sebuah desa yang dulunya terkenal subur makmur gemah ripah loh jinawi, tiba-tiba terserang wabah yang sangat mematikan. Audio Jungle. Audio Jungle. Desa itu kini dilanda kepanikan yang luar biasa. Wabah yang menyerang, tiba-tiba banyak kemudian yang terpapar wabah, bahkan kemudian kematian meningkat setiap harinya. Bagaimana tidak panik? Wabah yang belum ditemukan obatnya, belum ditemukan penangkalnya, melanda seluruh desa. Karena kepanikan itulah, maka beberapa orang mulai kehilangan akal sehat. Kepanikan itulah yang kemudian membuat beberapa orang mulai berspekulasi. Ada orang yang memulai untuk berspekulasi bahwa wabah itu merupakan sebuah serangan untuk memusnahkan warga desa tersebut. Orang ini kemudian didukung oleh beberapa orang yang mempunyai pandangan yang sama karena kepanikan, karena kehilangan akal sehat. Orasi-orasi dari orang ini kemudian mulai menyebar, mulai diterima oleh mereka-mereka yang mempunyai logika yang sama, bahwa wabah yang tiba-tiba tidak ada obatnya, menyebabkan kematian, pastilah ini merupakan sebuah senjata pemusnah massal. Namun, di sisi yang lain dari desa itu, ada anak-anak muda. Jumlahnya tidak banyak, tetapi mereka selalu berpikir bagaimana mengatasi wabah ini, bagaimana mengatasi sakit yang tak kunjung sembuh ini. Kemudian mereka mencoba menemukan ramuan yang dapat menangkal wabah itu, ramuan yang dapat meningkatkan daya tahan tubuh, sehingga warga yang terkena wabah tidak langsung meninggal. Kemudian ramuan itu diproduksi secara cepat oleh beberapa anak-anak muda tadi. Lalu anak muda ini menemui kepala desa, kemudian mengatakan bahwa ramuan ini layak dicoba untuk menangkal wabah, untuk meningkatkan daya tahan tubuh sehingga tidak mudah terkena wabah, apalagi kemudian mudah untuk meninggal karena sakit yang disebabkan oleh wabah itu. Kepala desa mempercayai anak-anak muda tadi bahwa dengan penemuannya diharapkan bisa menangkal wabah di desa tersebut. Di sisi lain, di desa kecil yang lain, desa ini sudah melihat bahwa ada wabah yang sedang melanda desa tersebut. Dan desa ini berharap wabah yang ada di desa itu tidak tertangani, kemudian menyebabkan kehidupan di desa yang terkena wabah itu menjadi porak-poranda. Namun, desa kecil ini mendengar bahwa beberapa anak muda sudah menemukan ramuan agar menangkal wabah dan menyebabkan kematian bisa berkurang. Otomatis, desa kecil ini mulai panik. Karena apabila ramuan tersebut diminum oleh sebagian besar warga desa, maka otomatis desa tersebut akan terhindar dari wabah dan bisa menyelesaikan penyakit-penyakit tersebut. Akal tak habis, karena desa kecil tadi pernah mendengar bahwa ada orang yang memulai berorasi di desa tersebut untuk menyerukan bahwa wabah ini merupakan wabah yang tidak biasa. Orang yang menyerukan bahwa wabah ini dikirim oleh mereka, para elit yang akan menghancurkan desa tersebut. Maka kemudian dipanggillah orang itu oleh desa kecil ini. Kemudian beberapa orang di desa kecil ini bertanya kepada orang tersebut, "Tahukah kamu
bahwa beberapa anak muda di desamu sudah menemukan ramuan untuk menangkal wabah. Orang ini menjawab, betul. Anak-anak muda kami sudah menemukan ramuan penangkal wabah. Kemudian dari desa kecil ini mengatakan, tahukah kamu? Dan mungkinkah anak-anak semuda itu dan secepat itu bisa menemukan ramuan yang begitu hebat? Itu sangat tidak mungkin. Mulailah goyang logika orang tersebut. Iya ya, gak mungkin secepat itu menemukan ramuan. Tidak mungkin anak-anak muda dari desa bisa menemukan ramuan untuk menangkal wabah. Mereka belum punya pengalaman apa-apa. Orang dari desa kecil ini kemudian bicara lagi. Untuk itulah kamu harus waspada, bahwa anak-anak muda ini sedang disuruh oleh apa yang kamu katakan sebagai mereka. Bahwa anak-anak muda ini disuruh untuk menyebarkan sebuah ramuan yang beracun. Bila sebagian besar warga desamu meminum ramuan ini, dalam waktu 5 atau 10 tahun lagi mereka akan habis punah karena racun yang ada di dalam ramuan itu. Waspadalah, kamu harus memberikan edukasi kepada warga desa bahwa ramuan itu beracun, jangan sampai mereka meminumnya. Kalau mereka sampai meminumnya, racun itu akan membunuh warga desa dalam waktu 5 dan 10 tahun. Akhirnya orang ini mempercayai logika sederhana tersebut. Kemudian dia kembali ke desanya dan mulai memberitakan bahwa ramuan yang ditemukan oleh anak-anak muda tadi merupakan ramuan beracun dan berbahaya bagi populasi desa dalam waktu 5-10 tahun ke depan. Kepala desa sudah menginstruksikan untuk menyebarkan ramuan ini secara besar-besaran. Kemudian warga desa banyak yang menolak karena dia percaya kepada orang yang bilang bahwa ramuan ini adalah ramuan beracun. Orang-orang berkumpul di balai desa, kemudian menuntut, buktikan kalau ramuan itu bukan ramuan beracun, kepala desa harus meminum ramuan duluan. Akhirnya kepala desa meminum ramuan duluan. Warga desa bilang lagi, kami belum percaya. Silahkan semua perangkat desa meminum duluan. Akhirnya perangkat desa meminum ramuan itu. Belum cukup, warga desa berteriak, tidak boleh ketinggalan. Anak-anak yang katanya menemukan ramuan ini, dia juga harus minum duluan. Kemudian anak-anak itu meminum duluan. Akhirnya warga desa yang terlanjur panik, terlanjur kehilangan akal sehat, kemudian percaya kepada orang tersebut yang mengatakan bahwa ramuan ini adalah ramuan yang sengaja diberikan kepada anak-anak muda tadi untuk meracuni warga desa agar mengalami kepunahan dalam waktu 5 dan 10 tahun ke depan. Beberapa minggu berlalu dan akhirnya banyak kematian di desa tersebut. Bahkan hampir semuanya mati, semuanya meninggal. Mereka yang masih sehat adalah kepala desa, perangkat desa, dan anak-anak yang menemukan ramuan itu. Mereka adalah yang meminum ramuan tersebut. Desa kecil yang sebelah melihat kejadian ini, mereka tertawa terbahak-bahak. Mereka bilang, ternyata senjata pemusnah massal itu bukanlah senjata biologis. Ternyata bukanlah senjata wabah. Senjata pemusnah massal itu adalah kebodohan, ketololan, dan egoisme seseorang untuk kepentingannya sendiri. Sahabat Bahtera, desa itu adalah desa di awang-awang, sebuah legenda desa di mana ceritanya dapat kita petik bersama-sama untuk selalu belajar tentang kehidupan dan tentang kebersamaan, terutama tentang kepercayaan kita terhadap kehidupan itu sendiri. Terima kasih sudah bersama saya Agung WB di Ruang Diri. Salam cinta dan bahagia.